Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, loh, Allah coklat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita di pagi hari ini dalam lindungan Allah mendapatkan rahmat dari Allah dan juga mudah-mudahan selalu ditolong oleh Allah. Tiada lain ucapan alhamdulillah kepada Allah. Namun sebelum kita mempelajari pelajaran daring di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, pelajaran daring hari ini adalah kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Qawiyyu dan Al-Qayyum, di mana dua Asmaul Husna ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, yang pertama adalah Al-Qawiyyu, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qawiyyu adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan yang memberikan kekuatan. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi semua kekuatan yang ada di dalam makhluknya Allah, seperti api bisa membakar, pisau bisa memotong, angin bisa bertiup, semua itu adalah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya manusia atau makhluk tidak punya kekuatan sendiri. Kemudian kalau kita dalam keadaan lemah, bagaimana? Hendaknya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, Allah Maha Kuat dan yang memberikan kekuatan. Intinya kita tidak punya kekuatan. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Cara meneladani Al-Qawiyyu dalam keseharian adalah kita gunakan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita dalam hal-hal yang baik. Berarti ini adalah meneladani sifat Al-Qawi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya adalah yaitu membantu orang yang memerlukan bantuan banyak. Kalau kita ada orang jatuh, kita mereka membutuhkan bantuan tenaga, kita bantu dengan tenaga. Kalau ada orang yang membutuhkan dengan bantuan yang lain, kita bantu dengan yang lain. Yang kedua contohnya adalah untuk beribadah. Jadi kekuatan yang ada di dalam diri kita jadikan untuk sarana untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali, ayo kita latih di dalam diri kita, jangan sampai kekuatan badan kita khususnya, jangan sampai untuk dibuat hura-hura. Yang ketiga contohnya adalah mencegah orang lain berbuat tidak baik. Contoh, kita punya kekuatan, kok ada orang berbuat tidak baik, maka kita tolak. Bagaimana caranya? Bisa dengan lisan, bisa dengan tenaga. Ya, ini. Yang keempat contohnya menjaga kekuatan, yaitu adalah kesehatan. Kesehatan kita harus kita jaga, khususnya adalah di akhir-akhir ini. Karena apa? Lebih-lebih Indonesia banyak terkena yang namanya virus. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu may yansuru, innallaha laqawiyyun aziz." Allah pasti akan menolong orang yang mau menolong agamanya Allah. Artinya, kalau kita mau menolong, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Menolong dengan sepunya kita, semampunya kita. Kemudian anak-anakku, yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha berdiri sendiri. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri tanpa tergantung dengan makhluk lain,
dan juga tidak membutuhkan bantuan orang lain. Bahkan Allah lah yang mengurus dan membantu orang lain, tidak sebagaimana makhluknya yang membutuhkan bantuan orang lain. Manusia dikatakan kaya karena kumpul sama orang miskin. Manusia dikatakan ganteng karena kumpul sama orang agak jelek, dan seterusnya. Kita dikatakan putih karena ada yang hitam. Kita dikatakan tinggi karena ada yang ini. Allah tidak demikian. Allah maha berdiri sendiri, sama sekali tidak butuh bantuan. Kita mau butuh lari, butuh kaki, kak duwe sikil kayak semelayu. Ya, ini contohnya. Oleh karena itu anak-anakku, ya, Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Bagaimana berdirinya sendiri Allah? Allah yang maha tahu. Kalau kita nggak bisa, dikatakan makan, kita pakai tangan. Tidur, motone merem. Ya melaku, sikile obat. Melaku anggo tangan, tutup melaku jenenge. Berangkat. Oke? Contohnya, ya, contohnya bahwa manusia itu membutuhkan atau makhluknya Allah membutuhkan kepada Allah. Manusia lapar berarti butuh makan, manusia haus butuh minum, manusia berdiri butuh kaki, manusia ingin pandai berarti harus belajar. Kak gelem belajar yo kak kira iso. Nah, ini karena apa manusia difasilitasi dengan otak, otak nek diajari jadi pinter kaya anak-anakku kelas 5. Cocok? Cara meneladani Al-Qayyum sekarang ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berdiri sendiri alias mandiri, jangan menggantungkan pada orang lain. Awak dhewe gak gelem kerja, gelem njaluk-njaluk tok ning perapatan, nggo gitar ngalor ngidul, itu bukan yang baik. Yang baik adalah berusaha sendiri, pengen duit kerja, pengen pintar belajar dan sebagainya. Oke? Tapi sandarkanlah semuanya kepada Allah. Artinya kita berusaha, usaha kita sandarkan kepada Allah. Kalau kita mau belajar berdoa, setelah belajar berdoa lagi. Nah, ini namanya disandarkan kepada Allah, tapi juga ada usaha mikir sendean kepada Allah tok ya gak oleh. Meneng tok apa jare Gusti Allah gak bisa. Kita harus ada usaha dulu, baru setelah usaha disandarkan kepada Allah. Nah, kita tidak akan bisa berdiri sendiri dan tidak akan mampu berdiri sendiri karena kita makhluk yang lemah. Ayo sapa ngomong kuat, kuat ditutuk drijine sitok lho semengok. Jare hebat, yo. Berarti gak hebat. Katanya manusia hebat. Lo nangkep nyamuk, ayo aja pakai alat. Miber titik dukur gak kira gitu, oke? Nah, artinya pasti membutuhkan orang lain dan barang lain, lebih-lebih kita membutuhkan kepada Allah. Jadi kita membutuhkan kepada Allah, oke? Ini cara meneladani. Sekali lagi cara meneladani kehidupan sehari-hari, kita harus mandiri, jangan menggantungkan kepada orang lain, tapi gantungkanlah kepada Allah. Namun setelah berusaha. Terima kasih anak-anakku. Inilah yang dapat Pak Fauzan sampaikan. Mudah-mudahan ini membawa manfaat kepada kita, menambah ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.